الوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكون من الهرمان. Tanah airku tidak kulupakan kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke guys, kali ini saya berada di podcast kita bersama di Kelurahan Cakung Barat bersama tokoh pemuda di sini, Mas Sauki ya. Kita nih Mas Sauki kemarin nih sedang menghadapi musibah, baru saja menghadapi musibah di Malang ya, di Kanjuruhan. Begitu ada berapa 170 orang, 100 lebih ya. 170 orang meninggal ya. Nah, sepertinya ini lekat sekali dengan budaya kekerasan yang ada di Indonesia ya. Nah, saya melihat bahwa di Kelurahan Cakung ini kepemudaan begitu bisa baik, begitu bisa solid, begitu bisa menjadi nasionalisme. Saya mendengar peranan Bang Sauki ya. Bisa dijelaskan bagaimana membina pemuda yang ada di sini, Bang? Ya, baik Pak Tito. Sebelumnya mungkin kalau dibilang masih banyak kekurangannya, tapi kita selalu membenahi dulu. Yang menjadi concern itu kan yang pertama kita lihat dulu dari karakteristik anak di sini. Ya. Kadang kita juga nggak bisa secara langsung berasumsi kalau anak muda itu negatif gitu, nggak semuanya. Nah, tapi melalui wadah-wadah yang kita punya seperti Karang Taruna, Rukun Remaja, ini mungkin jadi peranan penting buat teman saya sebenarnya, partner kerja saya di wilayah. Nah, di samping itu juga kita selalu berkomunikasi baik nih antara warga, ya kan, menciptakan hubungan yang ya sekedar di jalan sapa-sapa. Saya pengen yang seperti dulu gitu. Dalam seperti dulu ya paguyubannya itu lebih kuat di lingkungan. Kalau dibilang udah cukup gitu, belum. Tantangan terberatnya masih banyak yaitu di internal daripada si anak. Saya melihatnya internal daripada anak. Kalau kita lihat di DKI Jakarta tentu, wilayah yang sangat kredit, ditambah tiap tahunnya berapa penduduk yang masuk, ditambah mungkin juga dengan lapangan pekerjaan yang susah ya. Nah itu yang menjadi problem di wilayah tentunya, bukan hanya cukup di wilayah saya, tapi berlaku di Indonesia sama seperti itu. Nah, apalagi wilayah yang crowded di RW 9 ini, ya kan, dari mana aja majemuk, dari suku ini, suku semua itu. Ya di sini semua di sini ras ya, multi ras, masih kental juga. Dan multi agama juga. Multi agama. Wah, luar biasa. Tapi dominan di sini yang mendominasi ya Muslim. Ya. Yang lainnya belum terlihat sih, masih tapi ada lah beberapa, tapi ya masih sapa-sapa di sini, masih bagus. Tapi keberagaman bagaimana kondisi harmonisasi antara warga Muslim dan non Muslim? Masih cukup lumayan, ada andil juga gitu, masih sering kumpul, guyup. Ya walaupun di sini memang yang kita lihat sepanjang Cakung Barat ini baru ada beberapa rumah ibadah gitu ya, seperti gereja. Yang lebih mendominasi ya masjid gitu, karena memang lebih banyak di wilayah sini itu Muslim gitu, Islam, beragama Islam. Saya tidak mempermasalahkan mengenai masalah rumah ibadah dan sebagainya. Baik. Yang penting kan apakah masyarakat di sini juga merasa bersatu gitu, karena keberagaman di Indonesia adalah keniscayaan, bukan begitu? Ya, benar. Iya. Terus kemudian untuk mengatasi yang saya ingin tanyakan, kan mengatasi keberagaman ini susah ya. Susah. Apalagi dengan masalah politik. Apa yang dilakukan oleh Bang Sauki ini? Ya setiap momen. Sebenarnya kalau di sini ini gampang.
Kalau kita ini leluhur kita masih pakai budaya Islam lama ya, Iya, dalam iya. arti masih menggunakan acara ritual seperti Maulid, Iya, memperingati iya. hari-hari Oke. besar Islam. Iya. Terus ada kematian. Iya. Itu sebagai tokoh ini memang sebagai public figure sebenarnya di sini untuk diikuti dari kaum-kaum remaja. Iya. Bahwa kita nggak menutup kemungkinan menutup diri di dalam rumah. Iya. Itu yang paling penting, yaitu adalah sensitif dulu, Bu. Saya dalam permasalahan di sini harus yang pertama adalah sensitif terhadap apa yang ada di lingkungan. Iya. Itu saya penting. Terus kedua ini mempelajari wilayah nih di sini ini kadang kan memang arogansi masyarakat masih kuat di sini. Arogansi Masih gimana tuh, Mas? Iya, kalau ada apa-apa mau ramai atau bagaimana itu masih berkotak-kotak lah, masih kotak-kotak. Nah, cuman kita nih memang ngerangkulnya lewat mana ya? Lewat anak muda. Oke. Iya. Jadi peluru saja itu lewat anak muda. Karena menurut saya yang tua ini udah istilahnya apa ya? Udah masing-masing lah Oke. di sini. Mungkin saya ngerangkulnya dari fokus ke pemudaan, yaitu Iya. Karang Taruna dan Rukun Remaja. Iya. Karena kalau orang tua sudah terbentuk lah ya. Udah Yang idealis, penting Pak. Iya. Generasi berikutnya ya, Iya. luar biasa. Udah Nah, idealis. menyangkut masalah kenakalan sih, kalau beberapa tahun yang lalu saya dengar di sini kan cukup marak ya. Marak. Tapi sekarang setelah masa Oki turun nih kayaknya lebih tertib gitu. Gimana tuh teorinya tuh, Pak? Saya nganggap kenakalan remaja ini bentuk daripada teori balon, Pak. Iya, iya. Oke. Saya cubit di sini pasti dia timbul di tempat yang lain. Nah, Oke. dalam arti ini nggak bisa yang namanya orang tua ini atau warga ini memusuhi mereka. Itu malah menjadi sebuah gerakan yang fantastis nanti ke depannya. Itu bakal istilahnya membentuk perlawanan ke kita juga. Saya lebih condong ke memperlakukan mereka itu seperti ayo kita kerja bareng. Head to head itu secara satu orang itu head to head dengan anak-anak itu ya kita ini teman. Iya, iya. Kadang you boleh cerita dengan saya apa yang saya mampu gitu. Saya bakal tampung itu aspirasi mereka. Ya saya juga nggak bisa kerja sendiri melalui ya. Itu dengan sekian banyaknya anak muda itu memang sering mengadakan kegiatan atau bagaimana? Sering Ada. berkumpul? Ada Selalu. kerja. Oh. Saya bikin ruang di sini namanya dengan teman saya itu Gerai Oren, Go Cafe. Jadi awalnya itu memang di sini anak mudanya itu bingung, Pak. Wadahnya ini ya tadi saya bilang di sini terlalu crowded. Iya, iya. Malah ya aduh, Gimana? ya susah di sini. Anak muda kumpul ini contoh, Iya. orang tua di depan gitu, teras rumah anaknya, dia bermain gitar, dia kumpul-kumpul. Pasti orang tua melarang dia bubar gitu kan, Iya, bubar. oke. Melalui apa bising. Karena memang kita ini keterbatasan tempat fasilitas Iya. buat kumpul-kumpul di sini nggak ada itu. permasalahannya Ya. itu. Oke, ini tentu jadi masalah buat Pemda DKI ya. Harus menyediakan gelanggang remaja yang banyak ya. Harus Dan bisa dikelola sendiri ya sebetulnya oleh warga setempat ya. setempat. Oke, luar biasa nih Mas Sauki. Nah, terus saya pernah dengar juga cerita mengenai masalah Gores apa? Apa? Masalah apa? Yang tadi untuk remaja turnamen. Iya, turnamen. Jadi Oke. setiap saya keliling Iya. kampung ini di atas jam 12 ya. Saya lakukan itu kadang saya lihat setiap malam Minggu, setiap malam Sabtu dari libur anak ini, anak kumpul itu. Sedang main apa dia? Ternyata main mabar dia. Oh. Iya, main bareng. Iya. Nah, saya kan pernah muda juga. Iya. Kirain belum. Pernah muda itu di usia saya dulu ini nggak ada. Nggak ada. Jadi boro-boro kita pegang handphone gitu kan. Iya. Memang keterbatasan ya itu tadi ekonomi. Iya, betul. Apalagi sekarang kan jam sekolah itu padat banget ya dari pagi sampai sore itu anak bebannya luar biasa. luar biasa. Nah, jadi kemarin
saya coba asesmen beberapa anak itu memang mereka itu penggemar daripada e-sport. Oh, e-sport ya. Kalau